Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tematik Bahasa Indonesia. Kita masuk ke tema yang baru, yaitu tema 8, subtema 1. Nah, di sini kita menggunakan buku cetak Bupena jilid 5D. Subtema 1 kali ini dengan judul subtema Manusia dan Lingkungan. Nah, pada pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari tentang cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, masih ingat ya, Nak, ya, bahwa teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya teks non-fiksi ini berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Salah satu cara mengidentifikasi teks non-fiksi adalah dengan membacanya, kemudian kita mencatat gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, isi teks biasanya terdapat dari beberapa paragraf dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks tersebut akan mudah diingat apabila kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, masih ingat ya, Nak, ya? Peta pikiran ini adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Kemudian masih dari menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Nah, dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Contohnya ini adalah peristiwa dalam teks ubah air laut jadi air tawar. Bisakah? Di Lamongan bisa. Skip. Nah, kemudian saya ulangi kembali bahwa cara untuk membuat peta pikiran yaitu kita tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Kemudian kita membuat cabangnya dari tema terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Nah, menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita mencari teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin kita ketahui. Kemudian kita baca teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Kemudian dalam proses membaca, kita harus mencermati pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Kemudian kita catat informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Kemudian kita tuliskan kembali peristiwa yang telah kita temukan dengan bahasa yang kita gunakan, bahasa kita sendiri. Nah, ini menjadi tugas bagi Anda. Silakan dibuka buku Bupena halaman 9. Nah, di sana ada sebuah teks dengan judul Fenomena Hujan Es. Nah, silakan Ananda baca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian Ananda buat peta pikirannya dan dipresentasikan dalam bentuk video. Nah, ini sudah pernah kita lakukan di semester 1, jadi kurang lebih hampir sama seperti yang kita lakukan pada semester 1. Nah, untuk pengumpulannya paling lambat pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021. Sampai di sini tugas Bahasa Indonesia bisa dipahami ya, Nak, ya? Nah, kemudian mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini memiliki beragam jenis seperti artikel, kemudian tajuk rencana, opini, biografi, reportasi, pidato, dan iklan. Nah, teks non-fiksi ini berisi informasi fakta atau kenyataan atau berdasarkan hasil pengamatan para
pengarangnya. Baik, sekian dulu materi Bahasa Indonesia untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.